kita pelajari ini sudah masuk bab selanjutnya ya. Kalau yang kemarin terakhir masih ingat membahas tentang apa? Tentang apa? Apa? Aritmatika, pola bilangan ya. Jadi materi sebelumnya itu, ini karena pada pakai masker jadi pada nggak jelas ya suaranya ya. Terakhir kita belajar tentang pola bilangan, betul? Pola bilangan. Pola bilangan itu kan macam-macam ya, ada pola bilangan genap ya, pola bilangan ganjil, pola bilangan yang pertambahan atau perkalian, lalu ada pola bilangan yang konfigurasi objek, yang pola bilangan persegi ya, pola bilangan persegi panjang, segitiga dan lain sebagainya. Dan terakhir kemarin kita belajar pola bilangan aritmatika dan sedikit tentang geometri. Ya, ini bab pertama yang dipelajari pada kelas 8 tentang pola bilangan. Nah, ini bab pertama nih, sudah selesai kemarin. Tugasnya juga ada ya di Google Classroom ya. Jika ada yang belum mengerjakan tugas, segera dikerjakan karena deadline-nya sampai tanggal 17, berarti pekan depan ya. Lebih dari deadline tetap akan dinilai kok, tenang. Cuman pasti ada pengurangan karena kurang disiplin, itu saja ya. Tetap akan dinilai. Tapi jangan di mentang-mentang udah deadline masih dinilai, nanti aja ngumpulinnya pas mau ujian. Nah, jangan seperti itu ya. Kasihan nanti ke kalian kalau nilainya tidak masuk atau terlambat. Oke? Itu tentang materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Sementara sekarang kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Ada yang pernah dengar sistem koordinat? Atau dari ketiga kata ini, sistem, koordinat, dan Kartesius. Ada yang pernah baca sistem itu apa, koordinat itu apa, atau Kartesius itu apa? Ada yang pernah tahu? Oke. Nah, yang di rumah tuh, ada yang pernah tahu apa itu sistem koordinat Kartesius atau koordinat? Kalau kalian mendengar kata koordinat, yang terbesit dalam pikiran kalian apa? Koordinat. Apa? Garis? X sama Y. Wah, luar biasa nih, udah jauh nih berarti nih wawasannya nih. Siapa itu namanya? Siapa? Daris. Oke, Daris kelas 8B Daris. Tadi kata Daris ketika mengenal kata sistem koordinat Kartesius adalah X dan Y. Tuh. X dan Y. Oke, apa itu X dan Y, Daris? X dan Y. Oke, kita simpan dulu nih. X dan Y yang lain ada Razan atau yang UG itu siapa? Yang tengah UG siapa namanya? Zahra. Yang kanan Najma. Oke, dari Zahra atau Najma pernah mendengar sesuatu tentang koordinat Kartesius atau sistem koordinat? Tadi kalau kata Daris X dan Y, apa itu X dan Y? Huruf. Oke, kita simpan dulu aja. X, Y, ada Z ya nanti ya. Apa, ada yang pernah mendengar? Oke. Sistem koordinat Kartesius, peta konsepnya seperti ini yang akan kita pelajari. Kita zoom sedikit agar yang di rumah lebih jelas. Sistem koordinat itu kita akan membahas tentang posisi titik dengan posisi garis. Jadi ada dua hal nih yang kita pelajari, tentang titik dan tentang garis. Nah, titik itu ada tiga nih, ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Nah, udah ada nih X dan Y. Ini baru sumbu nih. Selanjutnya nanti ada garis. Garis ini ada garis sejajar, ada garis berpotongan, garis tegak lurus. Mungkin pernah dengar ya istilah berpotongan, sejajar dan tegak lurus. Nanti kan kita pelajari lebih dalam. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada bab sistem koordinat Kartesius. Ya. Oke, sebelum kita semakin jauh tentang sistem koordinat Kartesius, kita harus tahu dulu apa pengertian dari koordinat. Karena biasanya kalau kita belum tahu apa yang akan kita pelajari, kita jadi bingung ya. Kita mau belajar apa sih? Fungsinya buat apa sih? Manfaatnya apa? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian koordinat. Coba saya minta tolong Zahra untuk membaca kalimat pertama Zahra. Coba, kebaca nggak? Baca, sok.
Oke, koordinat merupakan bilangan. Jadi bilangan berarti angka atau jumlah ya, yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan kita siapa yang depan teh namanya? Novaldi. Siapa? Novaldi. Oke. Kan pakai masker jadi agak ini ya. Novaldi misalnya, kita ingin tahu posisi atau tempat Novaldi duduk pada ruangan kelas. Nah, kita bisa pakai koordinat. Contoh misalnya Novaldi duduk pada 1 2 3 4 7 ubin dari pintu dan juga 10 2 3 4 5 12 ubin dari papan tulis. Nah, itu koordinat Novaldi. Begitu ya. Koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang menurut KBBI. Oke, selanjutnya ini siapa kemarin? Hafiz ya. Oke, Hafiz, baca kalimat kedua Hafiz. Penemu sistem koordinat yang tercatat dalam sejarah adalah Descartes namanya, juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur Latin. Nama inilah yang kemudian diabadikan dalam pembahasan matematika koordinat Cartesius. Oke, kenapa namanya sistem koordinat Cartesius? Karena yang penemu pertamanya namanya Cartesius gitu. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebut dia René Descartes, tapi dalam bahasa Latin namanya itu adalah Renatus Cartesius. Kan biasanya kayak gitu ya, suka ada dua nama dari dua pelafalan. Contoh, kalau misalnya di Arab itu kan nama nabi itu Nabi Muhammad ya, Muhammad. Mim, ha, mim, dal, Muhammad. Tapi dalam pelafalan yang lain biasa disebut juga Muhammad ya, ada yang kayak gitu kan ya, kayak pemain bola gitu, Muhammad Salah misalkan Muhammad tulisannya bukan Muhammad. Nah itu cuman beda pelafalan. Sama seperti René Descartes di sini, dalam pelafalan lain dikenal sebagai Renatus Cartesius gitu. Nah karena namanya Cartesius dan dia penemu pertama yang merumuskan koordinat Cartesius ini, maka namanya diabadikan menjadi sebuah pelajaran gitu, koordinat Cartesius. Mungkin teman-teman juga ketika belajar IPA mengenal Isaac Newton ya. Siapa Isaac Newton teh? Siapa nih kok? Isaac Newton. Penemu fisika. Oke, lebih tepatnya mungkin yang mengemukakan teori gravitasi ya. Makanya ada yang bilang kalau misalnya Newton tidak menemukan gravitasi, sebenarnya kita akan melayang katanya. Atau kalau Newton tidak ketimpuk sama apel, kita nggak usah capek-capek belajar fisika katanya gitu. Nah, karena nama-nama orang ini sangat berjasa dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga nama-nama ini diabadikan. Kita mengetahui sekarang ada hukum Newton kan ya. Bahkan kita jadikan Newton itu sebuah satuan. Oke, itu kenapa namanya sistem koordinat Cartesius. Yang ketiga, coba saya minta tolong sama Razan, baca kalimat ketiga Razan. Sistem koordinat merupakan hasil penggabungan geometri dan aljabar, yaitu menentukan posisi sebuah titik pada bidang datar dan dalam bentuk bilangan berpasangan. Oke, tadi disebutkan kan ada X, ada Y ya, maka dia berpasangan X dan Y pada bidang datar. Nah, kenapa pada bidang datar? Jadi tingkat SMP, MTS dan sederajat itu kita hanya belajar sistem koordinat pada bidang datar. Tahu kan bedanya bidang datar dan bidang ruang? Kayak kalau misalnya kita ngomongin ada bangun ruang, ada bangun datar ya. Contoh, kalau misalnya saya punya persegi, ini bangun datar, bangun ruang. Bangun datar karena dia cuma 2 dimensi, ya. Hanya ada atas bawah dan kiri kanan, betul? Tidak ada depan belakang kan? Nggak ada. Beda dengan kalau misalnya saya ngomongin kubus. Nah, misalnya saya punya kubus nih. Nah, kalau kubus dia 3 dimensi. Dia bangun ruang. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Nah, yang kita pelajari itu hanya 2 dimensi. Hanya bangun datar, bidang datar, dan jangan berpasangan jadi X, Y. Berarti kalau misalnya bangun ruang bukan cuma X, Y dong. Betul. Ada X, ada Y, dan ada Z. Waduh, kok jadi ada 3? Ya itu mah nanti aja dipikirinnya ya. Kita nggak akan belajar tentang hal itu. Nanti saja.
Oke, terakhir saya minta tolong sama Najma. Kalimat terakhir Najma, coba. Sistem koordinat pasti ada yang disebut dengan titik acuan. Titik acuan adalah titik awal menghitung atau mengukur jarak titik yang akan diketahui selain titik acuan. Dalam sistem koordinat pun memiliki sumbu. Pada pembahasan kali ini bidang dasar kita mengenal dua sumbu, yaitu sumbu horizontal mendatar dan sumbu vertikal tegak. Perpotongan antara dua sumbu inilah yang akan menjadi titik acuan. Oke, maksudnya apa? Kita punya dua sumbu nih. Ada sumbu yang mendatar atau horizontal dan ada sumbu yang tegak atau vertikal. Perpotongan antara dua sumbu ini nih sumbu horizontal nih nanti kita akan sebut dengan sumbu X. Ini saya nulis X seperti ini ya. Kebacakan ya X ya dia ya. Dan juga ada sumbu yang tegak atau vertikal, kita sebut dia sumbu Y. Nah, ketika sumbu X dan sumbu Y berpotongan ini menjadi titik acuan. Titik acuan itu apa? Contoh misalnya tadi ketika saya mencoba untuk mendefinisikan posisi Novaldi, ada titik acuannya, misal tembok atau misal papan tulis sebagai titik acuan. Jadi ngitungnya dari mana? Nah gitu. Jadi di sistem koordinat kita harus tahu mulai menghitung dari mana. Contoh misalnya tinggi kipas angin adalah 3 meter dari tanah. Nah tanah ini berarti menjadi titik acuan yang akan kita ketahui posisi kipas angin. Contoh seperti itu. Oke, ada yang tahu ini apa? Papan catur. Nah ternyata papan catur pun menggunakan sistem koordinat. Tapi bukan sistem koordinat kartesius, jelas sistem koordinat papan catur. Nah, kalau pada sistem koordinat papan catur, kita ketahui yang horizontalnya itu dia pakai abjad, betul? Di sini kelihatan nggak? Ada A, B, C, D. Yang di rumah mungkin agak sedikit kesulitan ya. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah horizontal pada papan catur. Yang vertikalnya dia pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jika kita ingin menentukan atau mengetahui satu titik pion ini pada papan catur, kita menggunakan koordinat. Contoh. Nah, titik acuannya dari sini ya, perpotongan antara sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Nah, potongannya di sini. Maka ini titik acuannya di sini, nolnya di sini. Oke. Contoh, saya ingin mengetahui posisi Menteri Putih. Ada di mana Menteri Putih? Ini ininya ya, lambang-lambangnya nih. Menteri Putih di mana Menteri Putih? Yang suka main catur biasanya tahu nih. G1. Nah, jadi pelafalan sebuah koordinat itu biasakan yang mendatar terlebih dahulu baru yang vertikal ya. Yang horizontal dulu baru yang vertikal. Maka kita ketahui bahwa Menteri Putih itu ada di G1 gitu ya. G itu karena dia secara horizontal di posisi G, dan 1 itu dia secara vertikal di posisi 1. Maka Menteri Putih yang ini ada di G1. Contoh lain misalnya kuda putih ada di mana saja? Kuda putih A1 dan E5. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan pembelajaran tentang koordinat salah satunya pada papan catur. Ini yang mudah dan biasa kita temui sehari-hari. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang koordinat. Kalian pernah tahu nggak ada orang yang dia nggak punya kemampuan untuk memindahkan papan catur? Biasanya papan caturnya digerakkan dengan ucapan. Kayak misalnya di game-game yang berbasis online atau apa, kita bisa sebutkan misalnya benteng pindah dari E1 ke E7 misalnya. Nanti dia bisa pindah sendiri gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Karena dia menggunakan sistem koordinat yang dipakai secara universal. Oke, sampai sini tentang sistem koordinat papan catur. Ada pertanyaan nggak? Masih relatif mudah ya. Masih relatif mudah. Kita tahu bahwa papan catur itu punya sistem koordinat.
kondisinya sama, ada suhu yang mendatar dan suhu yang tegak, ya, yang horizontal dan yang vertikal. Oke, selain papan catur ada pula koordinat yang biasa kita pakai. Biasa kita sebut dengan koordinat geografis atau letak astronomis di pelajaran IPS. Pernah dengar letak geografis atau koordinat astronomis? Pernah ya? Contoh, kita punya globe nih. Ini globe yang dibelah ya. Ini menunjukkan bahwa bumi itu bulat ya. Ada yang ngomong bumi itu datar? Nggak ada ya. Bumi tidak datar, bumi itu bola. Nah, biasanya kita ketahui dalam globe atau dalam peta itu ada dua garis. Ada garis bujur dan garis lintang ya. Pernah dengar kan garis bujur dan garis lintang? Kalau garis bujur itu titik acuannya di mana? Ada yang tahu? Nih ada di sini tulisannya nih. Di Greenwich ya. 0 derajat bujur itu ada di Greenwich. Oh ini Kang Azmi punten ini lampunya agak dimundurin, nggak kelihatan. Ya. Nah, kita ketahui ada yang namanya Greenwich sebagai titik acuan garis bujur, ya. Dan ada ekuator sebagai titik acuan garis lintang. Indonesia terlewati oleh garis yang mana? Garis Greenwich atau garis ekuator? Indonesia. Ekuator ya. Nih, ekuator itu yang ini nih. Indonesia terlewati oleh garis ekuator nih di Kalimantan, Sumatera, dan daerah Sulawesi. Sementara Greenwich itu posisinya di mana? Ada yang tahu nggak? Garis Greenwich ada di mana? Nah ini nih garis Greenwich itu nih, ini yang tengah. 0 derajat. Nah ini 0 derajat nih, 0. Titik 0 ini adalah Greenwich. Greenwich itu nama sebuah kota di Inggris, dekat London lah, daerah situ lah pokoknya mah. Saya juga belum pernah ke sana lah. Kapan-kapan jalan-jalan yuk ke sana ke Inggris buat kita tahu Greenwich itu seperti apa. Nah, ini koordinat geografis. Yang horizontal, nah yang horizontal ini garis-garisnya nih, ini adalah bujur. Sementara yang ke atas ini adalah lintang. Lintang itu dari 0 sampai 90, sementara bujur dari 0 sampai 180. Oke, contohnya koordinat Indonesia. Nih, Indonesia itu punya koordinat 6 derajat LU. Nah, dari sini nih. Nah, ini 6 derajat LU nih Indonesia sampai 11 derajat LS. LU itu apa LU? Lintang utara, dan LS lintang selatan. Nah, karena Indonesia dilewati oleh garis ekuator, maka Indonesia punya yang di lintang utara dan punya juga yang di lintang selatan. Untuk garis bujurnya, Indonesia dari 95 derajat bujur timur nih, dari sini nih 95 sampai 141 derajat bujur timur nih. Dari Sabang sampai Merauke nih. Sabang itu yang paling barat dan Merauke yang paling timur, 141 derajat. Nah, ini pengaplikasian sistem koordinat. Koordinatnya tapi bukan koordinat kartesius, tapi koordinat geografis. Sistemnya sebenarnya sama. Oke. Nah, contoh di sini. Berapakah koordinat Kota Bandung? Nah, Kota Bandung kalau misalnya kita lihat di sini, itu Bandung itu kalau ini Bandung. Nah, jika ini 7 derajat, nah Bandung tuh di bawahnya sedikit nih. Berarti 6,9. Berapa bujurnya? Ini 107,3. 107 derajat 30 menit. Berarti 107,5. Nah, maka Bandung tuh punya koordinat 6,9 derajat LS, 107,5 derajat BT. Nah, ini Kota Bandung untuk koordinatnya, ya. Jadi kita belajar sistem koordinat kartesius. Untuk lebih mudah memahami, kita akan dekati sistem koordinat kartesius menggunakan sistem koordinat yang biasa kita pakai sehari-hari, seperti tadi sistem koordinat papan catur dan sistem koordinat geografis pada peta. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kartesiusnya? Oke, aman? Aman ya? Karena tentang peta
peta ini sudah kalian pelajari di materi kelas 7 ya, IPS ya, belajar tentang peta. Oke. Kita akan belajar koordinat kartesius sekarang. Pada gambar di samping, titik acuan adalah bank. Ingat, titik acuan itu perpotongan antara sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Sumbu mendatarnya yang ini X, kita sebut saja X. Ini Y, ini X. Maka perpotongan antara dua sumbu ini adalah titik acuan. Kebetulan di sini ada bank yang terletak pada titik acuan tersebut. Dilengkapi dengan dua sumbu, sumbu yang mendatar X, sumbu yang tegak Y. Kedua sumbu tersebut berpotongan pada satu titik. Nah, arti lain titik acuan itu adalah origin atau pusat koordinat, makanya tandanya O. Jadi bukan 0 ya, gitu ya, O. Ini tuh bukan 0, melainkan O. Nah, oke. Lalu misalnya saya ingin mengetahui posisi tempat-tempat lain. Ini kan ada banyak tempat ya. Ada pos polisi, ada hotel, ada terminal, pom bensin, rumah sakit dan lain sebagainya. Bagaimana kita menentukan posisi benda-benda tersebut atau titik-titik tersebut dihitung dari titik acuan. Nah, ingat nih, untuk jarak horizontal dihitung dari sumbu Y. Horizontal itu ya, yang ke kanan ke kiri ini hitungnya dari sumbu Y. Dari sini ngitungnya, mulai ngitungnya nih dari si 0 ini. Ke kanan berapa satuan, ke kiri berapa satuan. Setelah mendapatkan posisi, kita sekarang posisi yang vertikalnya dihitung dari sumbu yang mendatar. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, contoh. Ini ada contoh nih. Terminal, mana terminal teh? Ya gitu ya, terminal ya. Posisi terminal itu terletak dua satuan ke kanan dari sumbu Y kan ya. 1, 2 tuh. Juga terletak berapa satuan dari sumbu X? 3 satuan dari sumbu X. Maka kita bisa tahu koordinat terminal dari bank adalah 2,3. Ya kan? Karena dia 2 ke kanan dan 3 ke atas. Ya. Dia 2 ke kanan kan ya, 1, 2 dan 3 ke atas. 1, 2, 3. Maka kita ketahui koordinat terminal adalah 2,3. Ingat, yang mendatar dulu baru yang tegak ya. Mendatar dulu baru yang tegak. X, Y, gitu ya. Oke. Ini terminal. Sekarang saya coba tanya kepada Daris. Kalau pom bensin, koordinatnya berapa Daris? Nih. Pom bensin, koordinatnya berapa Daris? 6,6. Sip. Sekarang saya mau yang di rumah nih. Fatwa, koordinat hotel berapa Fatwa? Halo Fatwa. Terdengar suara saya Fatwa? Fatwa Renjana. Cek. Halo. Fatwa. Halo Fatwa. Oh, nggak ada suaranya. Oke. Skip dulu. Saya akan tanya kepada Keira 8C. Keira, koordinat hotel berapa Keira? 5 apa? Kan ada X-Y-nya. Oh, kalau nggak salah Y-nya -2, X-nya 5. Oke. Sudah betul, cuman terbalik ya. Ingat, X itu yang dari sumbu Y dihitungnya, itu X, atau yang ada di sumbu X ini. Dia X-nya -2, karena dia sesuai dengan ini -2, Y-nya 5. Maka hotel memiliki koordinat -2,5. Kalau pom bensin tadi 0,3.
6,6. Gitu ya. Jadi kita tulis itu X dulu baru Y. X itu dihitungnya dari sumbu Y. Tapi kita untuk mempermudah lihat aja di sumbu X berapa dia nih ke atasnya. Oke, contoh lain misalnya GOR. Nih, saya nanya kepada Hafiz 8A. Ini Hafiz 8B ini mah ya. Hafiz 8A nih, Muhammad Hafiz. Untuk GOR, berapakah koordinat GOR? Berapa Hafiz? Buram, Pak. Buram. Oke, coba saya zoom lagi nih. Oke, GOR. Kelihatan nggak GOR? Kelihatan, Pak. Oke, berapa koordinat GOR? X-nya dulu, X-nya berapa X-nya? X-nya Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka GOR berapa X-nya? 8. 8. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya nih. Ke atas tuh Y-nya 1, 2, 3, 4. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka jika tepat pada garis sumbu X, berapakah Y-nya? Kelihatan ya? Berapa Y-nya? Ada yang bisa bantu? Y-nya berapa? Berapa nama deh? O atau 0 ya? 0. Maka kita ketahui koordinat GOR, jika kita tuliskan, maka koordinat GOR adalah 8,0 ya, karena dia tepat pada garis sumbu. Jika dia tepat pada garis sumbu, maka dia 0. Jika dia pada sumbu X, maka Y-nya 0. Jika dia pada sumbu Y, X-nya 0. Oke. Contoh lain, terakhir nih, saya akan bertanya kepada Zahra. Perpustakaan, berapa koordinat perpustakaan? X-nya berapa, Y-nya berapa? Terlihat nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Perpustakaan. Nah, berapa koordinat perpustakaan? X-nya berapa dan Y-nya berapa? 6,-3, betul ya. 6,-3. Mana ini pulpen saya? Oh ini. 6,-3. Nah, ingat, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif untuk X. Sementara untuk Y ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, sampai sini tentang koordinat kartesius dulu. Ada pertanyaan? Baik yang di kelas ataupun yang di rumah? Silakan. Jika ada pertanyaan boleh langsung menulis di kolom chat ya, yang di rumah, atau raise hand, atau bisa langsung unmutek di unmutek ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di samping. Posisi titik A dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O atau titik 0 ya, yaitu 7 satuan ke kanan. Di sini kita coba lihat di titik A itu yang atas ya. Titik A, dia 7 satuannya kanan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dia 6 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa tuliskan koordinat A adalah 7,6 ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk titik B. Ke kiri, karena dia ke kiri berarti negatif. 1, 2, 3, 4, maka dia negatif 4 X-nya. Dan ke bawah untuk Y-nya negatif 1, 2, 3, 3.
maka dia negatif 4, negatif 3. Nah, ini yang perlu jadi catatan nih. Kadang di soal bukan tentukan koordinat X dan koordinat Y, tapi bahasanya ini. Berapa abscis titik A? Abscis itu apa? Abscis itu adalah koordinat X. Nah, ini. Jadi abscisnya A berapa abscisnya? 7 atau 6? 7 ya. Sementara 6 atau koordinat Y itu bahasa lainnya adalah ordinat. Ya. Jadi penulisannya adalah abscis, ordinat. Dalam bahasa lain bisa kita tuliskan X, Y. Seperti itu. Oke. Sip, mudah? Mudah ya. Nanti tugasnya juga masih seputar tentang posisi-posisi titik. Tidak akan jauh dari itu. Karena kita belum ngomongin garis. Nanti pertemuan selanjutnya. Pekan depan kalian libur ya? Pekan depan kalian libur kan? Selasa itu 17 Agustus. Betul? Ada pengumuman lomba. Pada ikutan lomba kan ya? Ikutan nggak? Karena minimal ikut lomba foto keluarga aja. Nah, yang kedua, hari Rabu dan hari Kamisnya ada saum. Ya, saum apa nih tahu? Taswa, Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram ya. Jadi libur tuh, Selasa, Rabu, Kamis. Mau dipakai apa liburan? Dipakai puasa. Iya, dipakai puasa ya. Karena emang sunnahnya puasa. Oke, ini tentang abscis dan ordinat. Nanti di tugas yang akan disampaikan besok ya, hari Kamis ya. Itu tentang ini aja, seputar titik pada koordinat kartesius. Tidak akan jauh-jauh dari itu karena kita belum bahas tentang garis. Oke, terakhir, pada sistem koordinat kartesius yang di belakang ini nih, yang ada garis-garis ini, ada sumbu X, ini sumbu X dan sumbu Y, ini kita sebut istilahnya bidang koordinat ya. Bidang koordinat. Kalau bidang itu berarti kan dia 2 dimensi ya, ke kanan dan ke kanan kiri dan atas bawah. Nah, 2 dimensi ini, bidang koordinat ini kita biasa dibagi 4. Ini sebutnya kuadran 1, ke kiri kuadran 2, ke bawah kuadran 3, dan muter ke sini kuadran 4. Jadi dia overclockwise, berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apa sih yang membedakan antara kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4? Coba perhatikan. Pada kuadran 1, nilai X-nya positif atau negatif? Positif atau negatif? X-nya pasti positif kan? Karena ada di sebelah kanan dari sumbu Y, betul? Maka dia X-nya pasti positif. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena ada di atas dari sumbu X, ya kan ya? Maka dalam kuadran 1 itu pasti positif dan positif untuk X, Y-nya. Bagaimana dengan kuadran 2? Coba. Apakah sama positif-positif? Apa kalau kuadran 2? Negatif, positif. Negatif karena dia di sebelah kiri dari sumbu Y, positif karena dia di sebelah atas dari sumbu X. Kalau kuadran 3 negatif, negatif. Kuadran 4 positif, negatif. Nah, ini hal-hal yang membedakan antara kuadran 1, 2, 3, dan 4. Biasanya suka ada istilah seperti ini. Yang termasuk kuadran 1 pada contoh-contoh berikut adalah, nah, kalian harus perhatikan. Ingat, kalau kuadran 1 itu harus positif dan positif. Oke, kita contohkan. Ada 4 titik nih di sini, ada titik X, Y, Y, dan Z. Kelihatan? Oke, berapakah koordinat titik W? Akan saya tanya kepada Kafa Kaisa Firdaus. Yang nama belakangnya sama dengan saya nih. Kafa, monitor Kafa. Kafa Kaisa Firdaus 8A. Monitor. Cek 1 2 3. Ada chat, bisa tolong dibuka chatnya dari siapa ini? Insya Allah ada. Oke. Nah, nggak apa-apa.
Pak, ke toilet itu kewajiban ya, jangan ditahan-tahan. Ini kalau misalnya di kelas ada yang mau ke WC dulu juga boleh ya. Saat sinyalnya lep-lepan, aduh kasihan nanti lep-lepan ini teh. Kita lewat dulu aja. Saya akan bertanya kepada Siti Nadirah Nur Rahmi 8A. Siti Nadirah ini teh. Cek. Siti Nadirah Nur Rahmi 8A. Monitor. Cek. Tidak ada. Nah, beginilah kondisi kalau kita belajar online ya. Ketika bertanya, minta tolong dijawab. Tidak ada kabarnya. Oke, ini aja deh. Muhammad Gazi. Oke, Muhammad Gazi. Bisa tolong nyalakan suaranya, Gazi? Ya, Pak. Oke, berapakah koordinat titik W, Gazi? Kelihatan nggak titik W? Nih, titik W. Kurang jelas, Pak. Nih, saya zoom. Kelihatan nggak? Bentar, nih digeser dulu nih sama operatornya nih, titik W nih. Nah, belum ya? Belum di fade. Oke, titik W. Ada kelihatan titik W? Terlihat, Pak. Oke, berapa koordinatnya Gazi titik W? 6,3. 6, yakin 6? 8,3. 8,3 karena dia X-nya 8 dan Y-nya 3 ya. Masuk kuadran 1, 2, 3, 4 berarti kalau 8,3 masuk kuadran berapa, Gazi? Kuadran 1. Kuadran 1 karena dia positif dan positif ya. Menjadi tulisan kuadran 1 gede ya, masa masih salah. Oke, terima kasih Gazi. Sekarang saya akan bertanya kepada Zaki 8A. Monitor Zaki. Terjadikan co-hostnya. Terjadikan co-hostnya. Iya, mungkin tidak dijawab. Jadi tidak bisa. Zaki 8A. Zaki 8A, monitor Zaki. Oke, hilang. Oke, tidak apa-apa. Rizky Ramadhani, monitor Rizky Ramadhani. Cek. Rizky Ramadhani. Monitor. Oke. Rizky? Halo? Monitor Rizky? Minimal suaranya ada? Oke, terima kasih Rizky. Berapakah koordinat titik X, Rizky? Negatif 2,5. Negatif 2,5. Oke, semakin lancar ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelas saja. Koordinat titik Y berapa Hafiz yang di kelas? Bukan Hafiz 8A, Hafiz 8B. Negatif 7,3, negatif 3. Minus 3. Oke, negatif 7 atau minus 7, minus 3. Terakhir, koordinat titik Z Najma. 4,-9. Oke. Jadi begitu ya yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar tentang koordinat, sistem koordinat. Sistem koordinat itu banyak. Tadi kita belajar tentang sistem koordinat papan catur. Ada juga sistem koordinat geografis. Juga yang kita bahas memang itu pelajarannya adalah sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius yang kita bahas pada pertemuan ini adalah sistem koordinat kartesius pada bidang datar atau biasa disebut dengan istilah bidang koordinat. Pada bidang koordinat terdiri dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y menjadi titik acuan. Oke. Bidang koordinat dibagi 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 sesuai dengan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika dia kuadran 1 maka X-nya positif-positif, kuadran 2 berarti negatif-positif, kuadran 3 negatif-negatif, dan kuadran 4 positif-negatif. Oke, itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan sebelum nanti kalian bisa membuka materi ini di Google Classroom? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Bikin? Masih ada waktu 13 menit. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Jika tidak ada ya tidak apa-apa.
yang di rumah mungkin ada yang mau ditanyakan yang di rumah? Cek. Sebenarnya ini masih relatif mudah ya, karena masih membahas tentang titik. Nanti mungkin agak sedikit tricky ketika kita membahas tentang garis. Nanti ada garis itu ada yang berpotongan, ada yang sejajar, dan ada yang tegak lurus. Lalu nanti kita akan mencari titik tengah pada sebuah garis. Lalu kita akan mencari titik tengah pada sebuah bidang. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita tunggu sampai 8.50 deh ya. Biar kalian tidak istirahat untuk ke materi selanjutnya. Setelah pelajaran matematika, pelajaran apa? SKI. Oke, Bu Heni ya. Nah, berarti kan ada spare waktu untuk istirahat. Yang datang ke sekolah untuk PTMT sebenarnya kan boleh bawa minuman, barangkali haus atau apa, itu tidak masalah. Dan yang di rumah juga kalau bisa sedia air minum atau sedia cemilan agar tidak mudah mengantuk. Asal suara dentuman sendok dengan piringnya jangan kedengeran ya. Lupa belum di mute lagi makan gitu. Dan jadi tidak lucu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Alaikum. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat, dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bosan untuk tetap belajar walaupun dengan tidak maksimal gitu pembelajarannya. Tapi ya begitulah keadaannya. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa belajar bertemu seperti sedia kala. Ini kelas 8 belum pernah bertemu seperti kelas biasa ya bahkan ya. Ya semoga diberi kesempatan untuk belajar seperti biasa ketika kalian dulu waktu SD. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.